Ribuan tenaga kesehatan berunjuk rasa menggugat rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Massa yang berasal dari 5 organisasi kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia, serta Ikatan Bidan Indonesia itu menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang tengah dibahas di DPR RI. Sejumlah pasal yang saat ini sedang digodok pemerintah dan DPR dianggap merugikan tenaga kesehatan Indonesia. Di antaranya pasal yang menyebutkan tenaga kesehatan hanya boleh memiliki satu organisasi profesi. Hal tersebut dianggap kontroversi karena disinyalir akan mengamputasi peran organisasi profesi. RUU Kesehatan juga akan menggodok kedudukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat dipidana saat melakukan kelalaian. Pasal kontroversi lainnya adalah keberadaan tembakau yang dimasukkan dalam satu kelompok zat adiktif bersama narkotika dan psikotropika. Lantas benarkah RUU Kesehatan Omnibus Law sepenuhnya merugikan tenaga kesehatan? Tim TV One mengabarkan. Ya, memang kehadiran atau pembahasan serta penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law ini masih dalam tahap pembahasan dan juga penyusunan. Ini kemudian kalau kita lihat di layar kaca pemirsa, ini adalah pasal RUU Kesehatan yang menjadi polemik. Salah satunya yaitu dianggap akan mengamputasi organisasi profesi. Ini di pasal 314 ayat 2. Dan ada beberapa pasal lainnya ini yang kalau kita lihat ya Mbak ya, juga menjadi pembahasan di publik. Soal standar pendidikan kesehatan dan kompetensi yang disusun oleh menteri, kemudian beberapa pihak lainnya. Artinya ini di bawah Kementerian Kesehatan, kurang lebih kalau saya rangkum seperti itu. Dan ada beberapa pasal lainnya. Nah, kita akan coba diskusikan hal ini mengenai pro kontra yang terjadi pasca adanya RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Kita akan langsung sapa, sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa dulu, ada juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Muhammad Syahril. Selamat pagi, Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mbak Vita dan Mas Bayu dan juga Dr. Adib Kubaili. Oke, sudah dikenalkan juga oleh Pak Syahril. Terima kasih banyak. Karena berhubung sudah dikenalkan, bergabung juga bersama kami di studio ada Pak Muhammad Adib Kumaidi, Ketua PBID. Selamat pagi Pak Adib. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi Pak Syahril. Baik, tadi Vita sudah menyampaikan ada beberapa pasal ya yang menjadi pembahasan di RUU Kesehatan ini. Nah, kita pagi hari ini akan coba fokus pada satu hal mengenai adanya potensi pidana pada nakes bila dianggap lalai. Itu di pasal 462 ya di RUU Kesehatan ini. Saya langsung ke Pak Syahril. Pak Syahril, dalam pasal 462 ini ada potensi kemungkinan nakes yang dipidana karena lalai begitu. Nah, penjelasannya bagaimana atas lalai yang dimaksudkan dan kemudian apakah ini juga nanti akan selaras atau berhubungan langsung dengan KUHP pidana, Pak? Terima kasih. Jadi setiap pekerjaan, termasuk juga profesi, itu ada suatu risiko yang bisa terjadi ya. Nah, kalau di kesehatan adalah suatu risiko di mana yang disebut dengan kejadian yang tidak diinginkan ya. Macam-macam akibatnya. Nah, tentu saja dalam RUU ini sebetulnya kita mensimplifikasi ada 2 undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan. Satu adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran, yang kedua Undang-Undang Kesehatan di tahun 2009. Semuanya sudah ada diatur di sana. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini justru kita mengusulkan penambahan lebih pasal itu agar tenaga kesehatan ini betul-betul dilindungi. Sebagai contoh begini, jadi kita membuka ruang apabila dokter atau tenaga kesehatan yang lain dalam melakukan profesinya di rumah sakit atau dalam praktek, maka akan dilakukan penilaian ya, investigasi berdasarkan profesinya. Kalau dokter ya dilakukan oleh dokter, kalau perawat oleh perawat. Nah, berdasarkan profesi itulah akan dilihat sejauh mana seseorang tenaga kesehatan ini melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan suatu kejadian yang tidak diinginkan tadi. Nah, berikutnya apabila terjadi sengketa, tentu saja
kita akan mengusulkan dalam pasal ini sebagai suatu pasal mediasi, ya, mediasi di luar pengadilan. Jadi tidak serta-merta dokter atau perawat ataupun tenaga kesehatan apabila melakukan suatu kelalaian atau kesalahan di dalam melaksanakan tugas profesinya itu serta-merta harus pidana. Tidak. Justru kita lindungi di dalam melakukan profesi itu, yaitu melalui mediasi-mediasi di luar pengadilan. Dan tentu saja penyelesaian-penyelesaian juga ada di dalam disiplin profesi masing-masing. Kalau perawat ya disiplin profesi perawat, kalau dokter disiplin profesi kedokteran. Di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan satu lagi ada pasal yang kita tambahkan yang belum ada sebelumnya, yaitu perlindungan kepada tenaga kesehatan yang sedang melakukan pendidikan. Ya, apabila melakukan suatu juga kelalaian atau kesalahan. Dan mereka berhak mendapatkan perlindungan pada saat melaksanakan praktek di rumah sakit tersebut dan juga mendapatkan perlindungan terhadap suatu kekerasan apapun dari masyarakat termasuk dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia betul-betul diberikan suatu nuansa perlindungan hukum dan keamanan sekaligus kenyamanan bagi seorang tenaga yang akan mengikuti pendidikan kedokteran. Mas Ariel, itu kan bentuk-bentuk perlindungan yang tadi Anda sampaikan ya, jadi tidak langsung dipidana tapi ada mediasi begitu ya. Nah, Ya, Dokter Adib, tidak. kalau memang ada ruang mediasi kan kata-kata kalau menurut Dokter Adib bagaimana? Kata-kata kelalaian dapat dipidana itu juga bukannya akhirnya ketika para nakes ini membaca risikonya besar menjadi nakes. Betul, jadi saya bicara dalam sebuah bentuk norma konkret sekarang. Di dalam sebuah undang-undang, rancangan undang yang disebutkan di sini, kita mau melihat tadi apa yang disampaikan kan normatif yang disampaikan oleh Pak Syahril. Ya. Ya. Kalau kita sekarang lihat di dalam draft, kita ingin mengajak sebenarnya para pemirsa sekalian membaca draft. Di pasal 187 disebutkan, rumah sakit tidak dapat dituntut sepanjang menjalankan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Rumah sakit tidak dapat dituntut. Kita lihat di pasal 282. Di pasal 282, tenaga medis, tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang menjalankan sesuai dengan standar bla bla bla. Tapi kemudian di 320, 321, di 326 disebutkan bahwa yang mendapatkan kerugian ya masyarakat atau pasien bisa melakukan yang pertama menuntut. Ya. Yang kedua aparat bisa melakukan sebagai upaya mediasi, restoratif justice. Tetapi ada pasal 328 menyebutkan masyarakat bisa melaporkan kepada tadi yang disebutkan konsil atau majelis kehormatan disiplin, tetapi nah di bawahnya tetapi masyarakat juga bisa melanjutkan untuk ke arah masalah pidana dan perdata juga. Nah, ini beberapa lapis yang kemudian menjadi sebuah concern bagi kami. Kenapa? Kalau hanya norma abstrak saja, berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang menjalankan standar, ukuran standar ini akan bisa berbeda. Kita sekarang pasien kita semua tenaga medis, tenaga kesehatan sekarang melayani BPJS gitu loh. Dan kita tahu efisiensi pembiayaan di dalam BPJS gitu loh. Kalau kemudian sekarang kita harus menjalankan standar yang kemudian dimaknai oleh masyarakat dan standar yang kemudian dimaknai dalam sebuah tertulis oleh BPJS itu berbeda. Akhirnya apa? Saya akan memeriksa semua. Saya CT scan aja deh semua, takut ada apa-apa nih. Takut dituntut. Saya MRI semua. Apa yang terjadi? Pembiayaan kesehatan berbiaya tinggi. Siapa yang dirugikan? Negara dan rakyat. Gitu. Jadi ini sekali lagi bukan dalam konteks kepentingan daripada profesi, tapi ini adalah kepentingan kesehatan juga. Sehingga yang kita minta adalah, kalau tadi disebutkan rumah sakit tidak dapat dituntut, kenapa dokter sekalian disebutkan tenaga medis, tenaga kesehatan tidak dapat dituntut sepanjang beritikat baik menjalankan praktek profesinya sesuai dengan standar. Itu. Oke, baik. Dok, begini, mungkin untuk memudahkan gitu. Kan kemarin di Lampung ada kasus yang viral, Dok ya. Yes. Ada dokter dipukulin sama pasien karena pasiennya ngerasa nggak sembuh-sembuh gitu Yes. kan. Nah, tapi kan itu adalah subjektivitas dua pihak yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya tadi soal dokter tidak bisa dapat perlindungan hukum dan lain sebagainya, dengan kasus-kasus yang mungkin banyak di Indonesia, implikasinya kalau berangkat dari kasus itu akan seperti apa, Dok? Jadi kan kita harus melihat bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan ini kan tenaga strategis. Yes. Kalau kemudian sekarang perlindungan hukum kepada tenaga medis saja, tenaga kesehatan tidak ada. Sekarang kita bicara di daerah. Problem-problem yang di daerah bukan berkaitan dengan masalah kesejahteraan saja, bukan. Problem yang berkaitan dengan keamanan. Problem yang berkaitan dengan sekarang kita masuk di dalam satu era namanya era litigius. Masyarakat semakin sadar dan semakin pintar gitu loh.
Itu yang kemudian berimplikasi bahwa standar yang akan diminta oleh masyarakat itu juga semakin tinggi. Kalau bisa saya ketemu dokter langsung sembuh gitu loh. Ya. Nah, itu yang kemudian pada saat dokter dan tenaga medis tenaga kesehatan tidak terlindungi, kasus-kasus seperti itu akan banyak. Dan itu udah mulai banyak juga sebenarnya. Jadi perlindungan hukum itu yang Perlindungan hukum dan ditekankan ya. kepastian hukum. Ya. Oke, nanti saya mau ke Pak Syahril lagi, bagaimana kemudian RUU Kesehatan ini bisa menjawab mengenai perlindungan dan juga kepastian hukum itu. Tapi nanti usai jeda kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, saya mau langsung lanjut ke Pak Syahril. Pak Syahril, semangat dari RUU Kesehatan ini kan supaya ada pemerataan tenaga kesehatan, dokter dan lain sebagainya di beberapa daerah. Tapi yang dipertanyakan oleh Pak Adip tadi adalah bagaimana goals itu bisa tercapai kalau tidak ada kepastian hukum di sana. Itu gimana Pak Syahril? Jadi RUU ini kan inisiatif dari DPR yang diserahkan kepada pemerintah, ya. Nah, pemerintah dalam kurun waktu sekitar 3 minggu melakukan dengar pendapat, masukan dari seluruh sektor terkait untuk mengisi, mengoreksi, dan menyempurnakan. Makanya muncul daftar inventarisasi masalah yang sebanyak 3.020-an itu diserahkan ke DPR untuk dibahas. Belum disahkan loh, ya. Nah, dalam kaitan tenaga kesehatan, kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini, karena nuansa rancangan undang-undang ini juga sejalan dengan transformasi kesehatan di Indonesia untuk memberikan perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan, maka bagaimanapun sistem yang sudah ada, yang kita lakukan di dalam simplifikasi ini, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, di sana sudah ada juga menjamin perlindungan hukum kepada dokter dan tenaga kesehatan. Nah, saat ini ditambah pasal itu agar lebih disempurnakan dan menjamin lagi, Mbak. Dan bahkan ditambah tadi yang saya katakan terhadap peserta didik diberikan perlindungan hukum. Nah, kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Adib tadi, Pak ya. Jadi di dalam pasal yang daftar isian inventaris itu ada satu pasal 188 yang sebelumnya juga sudah ada di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, yaitu mengatakan rumah sakit itu bertanggung jawab ya secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan ya atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan. Artinya begini, kalau kita melihat aturan secara umum, hukum ini kan mengatur hak dan kewajiban seluruh bangsa, seluruh elemen, maka masyarakat pun punya hak, punya kewajiban, rumah sakit juga begitu. Nah, khusus rumah sakit yang mempekerjakan dokter dan tenaga kesehatan yang ada di sana, maka berkewajiban juga untuk melindungi secara hukum dan bertanggung jawab terhadap suatu kerugian bahkan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, dilindungi. Jadi tidak benar kalau rancangan undang-undang ini justru tidak berpihak dan melindungi. Salah betul. Dan ini kami jamin dalam kesempatan ini secara on air ini dapat didengar oleh seluruh masyarakat. Insya Allah rancangan ini memang betul-betul kita ingin lebih perbaikan ke depannya. Hanya saja ini kan rancangan undang-undang ya. Tentu saja nanti akan diturunkan di dalam peraturan pemerintah yang mengatur lebih rinci. Tidak mungkin aturan secara teknis diatur di dalam undang-undang. Jadi harus ada turunan-turunannya secara teknis bagaimana detail-detail tentang perlindungan hukum atau pasal-pasal yang ada di rancangan undang-undang itu. Perlindungan hukum gitu ya, konkretnya bagaimana? Kalau misalnya saya berangkat lagi dari kasusnya Lampung, tadi saya sudah cerita sama Pak Dr. Adib gitu. Ada dokter dipukulin sama pasien karena pasiennya merasa udah berobat kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, perlindungannya itu di mana? Karena saya ngobrol sama Pak Adib juga tadi, rupanya kasus-kasus seperti itu ketika tenaga kesehatan, katakanlah dokter gitu ya, diintimidasi, dipukul, tidak pernah melapor balik begitu bahwa ada tindakan kekerasan terhadap dirinya. Nah, dalam RUU ini, dengan kasus-kasus seperti ini, perlindungan hukumnya seperti apa, Pak Syahril? Ya, tadi gini, ini kan ada yang disebut dengan perlindungan profesi ya. Perlindungan profesi itu artinya begini, pada saat dia melaksanakan profesinya, terjadi suatu kelalaian, bahkan menyebabkan suatu kesalahan dan merugikan, maka itu akan diperiksa melalui profesi dulu, tidak langsung ke pidana. Nah, kasus di Lampung agak berbeda, Mas. Yang di Lampung ini kan kriminal nih. Orang memukuli orang, jangankan memukuli dokter, memukulin orang saja, dia masuk kriminal dong. Nah, untuk ini bagus ID ya bersama Kementerian Kesehatan melindungi dan memperjuangkan. Mereka harus dilindungi secara kriminal, bukan lagi secara profesi. Karena pada saat itu dia tidak melaksanakan profesinya.
tapi melaksanakan tugas tapi tidak dalam hal kelalaian yang disebabkan oleh profesi dia. Jadi kriminal betul. Oke. Orang lain aja kalau dipukuli oleh orang lain dikriminalkan, apalagi orang yang sedang bertugas begitu ya. Pak Syahril sampaikan adalah perlindungan ketika dianggap lalai, begitu ya Pak, kira-kira Pak ya? Ada forum mediasi itu. Ya, jadi begini, supaya clear ya. Jadi yang disebut kelalaian itu adalah sedang melakukan, umpamanya dia sedang praktek ini Pak ya, melakukan tindakan di ruang bedah saja ya. Ada suatu kekurangan atau kelalaian atau apa yang menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan tadi ya. Bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan cacat, atau bahkan meninggal, maka itu harus diperiksa secara profesi dulu. Tidak serta-merta langsung ke pidana. Berbeda dengan tadi kalau orang dipukuli, itu memang harus ke pidana, tidak lagi harus ke profesi itu perlindungannya ya, Oke. beda. Oke Pak Syahril, Oke. kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Adip kalau gitu. Kalau soal bicara perlindungan nakes gitu ya Pak ya. Kalau kita bandingkan RUU Kesehatan yang saat ini tengah dibahas dengan Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya sudah ada. Karena kan RUU ini kan mencabut beberapa undang-undang sebelumnya kan. Perbedaan signifikannya apa Pak memangnya Pak? Soal perlindungan nakes ya konteksnya ya. Jadi begini, kalau kita bicara sekarang sebuah rancangan undang-undang baru, Iya. itu harusnya lebih bagus dong. Oke. Tapi kalau kemudian kita telah satu persatu, kami juga mempunyai kepentingan dengan undang-undang kesehatan ini, bukan hanya untuk kepentingan profesi, Oke. untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan rakyat juga gitu. Pada saat kemudian kita teliti dari undang-undang yang existing, dari semua undang-undang yang kemudian dilebur di dalam undang-undang Omnibus Law ini, tidak ada hal yang urgensi sebenarnya. Jadi Itu undang-undang konteksnya apa? ini, Tidak hal yang urgensi, undang-undang konteksnya ini apa? tidak menjadi undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang yang Indikatornya apa? Jadi kalau kita bicara sekarang, Ya. ada namanya undang-undang yang berkaitan undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu lex generalis sebenarnya. Tidak mengatur dalam satu bentuk undang-undang lex spesialisnya. Di lex spesialis ada namanya undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang tenaga kesehatan. Yang harmonisasi di dalam undang-undang ini dengan undang-undang kesehatan itu sudah berjalan dengan baik dan itu sudah sudah terimplementasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kemudian undang-undang pemerintah daerah juga terkait dengan distribusi. Yang belum adalah turunan peraturan menteri, peraturan PP yang terkait dengan hal-hal, contoh masalah distribusi sekarang. Turunan dari peraturan menteri berkaitan dengan tugas pemerintah di daerah di dalam tenaga strategis dia pun juga belum ada. Oke. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syahril tadi, kalau kita mencoba membaca undang-undang, kita jangan kemudian hanya satu pasal 187, tadi saya katakan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut. Pasal 188 kemudian dikatakan bahwa rumah sakit kemudian untuk kelalaian dokter juga akan melindungi gitu lah. Nah, ini ada inkonsistensi gitu loh. Oke. Inkonsistensi dan puzzle di dalam pembuatan undang-undang ini yang kemudian membuat penjelasan di dalam undang-undang ini nggak jelas gitu. Oke, itu- Jadi tetap lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Oke, itu kerangka besar yang tadi Ya. disampaikan Dr. Adip. Tapi kalau apa yang argumentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Syahril begitu, ketika dianggap lalai, kita balik lagi yang soal lalai itu, gitu. Ya. Lalai, jadi nggak langsung serta-merta dipidana, tapi harus diperiksa dulu secara profesi. Bukankah itu juga sudah bisa mengakomodir, Dok? Nah tadi, makanya kita membacanya jangan satu saja. Di pasal 326, 327, dan kemudian 328, walaupun sudah diperiksa oleh profesi, dalam hal ini bukan organisasi ya, oleh majelis kehormatan, disiplin katakanlah, tapi tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan sebuah tuntutan. Itu ada di pasal 328 itu. Nah, kemudian di 326 juga begitu ada. Jadi ini ada inkonsistensi di dalam penyusunan undang-undang. Artinya intinya tetap aja bisa dipidana begitu ya? Betul. Ya. Oke. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah kekhawatiran ya karena ini berkaitan dengan keamanan di dalam melakukan pelayanan kita. Oke, terakhir ke Pak Syahril, menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Adip tadi? Ya, supaya nuansa kita agak lebih adem gitu ya. Jadi ini kan menjadi prolegnasnya DPR ya, program legislasinya pembuatan undang-undang prioritas dalam itu. Jadi artinya kita menghargai dong hak inisiatif DPR. Nah, antara urgensi dan tidak itu yang paling tahu adalah sebetulnya DPR. Nah, kaitannya dengan ini, mungkin di akhir acara ini kami ingin membuat statement mengatakan insya Allah rancangan undang-undang ini akan lebih baik dan apabila ada hal-hal yang dianggap seperti yang disampaikan oleh Pak Adip sebagai Ketua PBID tadi, ada yang kurang, ada yang memang harus diperbaiki, kan masih ada ruang saat ini di dalam pembahasan bersama DPR. Kan RUU ini belum disahkan, sehingga ada ruang untuk itu. Kalau tadi dianggap tidak ini konsensusi dan dianggap tidak itu, ya kita selaraskan saja. Intinya
kita ketemukan perbedaan-perbedaan ini. Dan alhamdulillah terima kasih ya kepada IDI yang memang sangat mengkritisi semua hal ini. Dan ayo kita masukkan kritisi-kritisi itu sebagai bagian di dalam penyempurnaan ini yang memang semuanya akan bertujuan baik ya, yaitu memberikan layanan yang terbaik ke masyarakat. Kami yakin, terima kasih ya Pak Adib, saya yakin teman-teman dokter, tenaga kesehatan mempunyai niat yang baik untuk bangsa dan negara ini. Dan apalagi pemerintah, untuk itu kita ketemukan di mana perbedaan itu, kalau ada kekurangan, mari kita sempurnakan dalam diskusi yang saat ini masih ada ruangnya. Terima kasih. Baik, sekali lagi Pak Syahril, Pak Adib Dr. juga Adib terima kasih sudah hadir. Kita sama-sama mengawal ya pembahasan mengenai RUU Kesehatan ini hingga nanti disahkan menjadi undang-undang. Baik, ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.